Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Juhaini selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang sama-sama kita banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan curahan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas rutinitas kita seperti biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Khotimil Hasan, NIM 2021010126. Dalam kesempatan kali ini akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester dilaksanakan dengan menggunakan video pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan penelitian induktif dan deduktif. Perbedaan utama antara penelitian induktif dan deduktif adalah terletak pada cara penelitian, kemudian tujuannya, kemudian juga cara menganalisis data. Di mana penelitian induktif bersifat eksploratif, terus kemudian juga fleksibel dan didasarkan pada analisis observasi. Sedangkan penelitian induktif adalah tentang membuktikan sesuatu yang terstruktur serta berdasarkan analisis kuantitatif. Dengan kata lain, penelitian induktif menggunakan pengamatan dan pola tertentu untuk menghasilkan teori baru, sedangkan penelitian deduktif dimulai dengan suatu teori atau hipotesis dan mengujinya melalui observasi. Kemudian selanjutnya nomor 2, apa perbedaan dan persamaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah yang pertama, dari data. Biasanya penelitian kuantitatif datanya itu berbentuk angka atau numerik, sedangkan kualitatif berbentuk deskriptif. Kemudian juga dari tujuannya. Kalau tujuannya itu penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, sedangkan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep. Kemudian juga sampelnya juga berbeda. Kalau kuantitatif sampelnya itu banyak dan luas, sedangkan kualitatif itu sedikit. Ya, banyak sekali perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan persamaannya adalah keduanya merupakan penelitian, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dan juga keduanya memiliki objek dan subjek, dan juga memiliki variabel. Jadi untuk persamaannya demikian, sama-sama merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian nomor 3 adalah jelaskan pengertian dan contoh pendekatan grounded research dan studi kepustakaan. Grounded research adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi. Kemudian fakta itu berdasarkan data melalui analisis induktif. Salah satu contohnya yang bisa dilakukan untuk grounded research, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui budaya yang ada di pemukiman Baduy gitu ya. Walaupun misalnya dia sudah mengetahui sebetulnya dan memiliki data mengenai budaya yang ada di sana, tetapi dia menutup semua itu dengan mencoba bermukim di sana
Dia mengumpulkan data, melakukan observasi, kemudian wawancara gitu ya, mencatat, mengolah data tersebut sehingga akhirnya nanti diasumsikan atau dibuat kesimpulan mengenai teori baru yang sudah diambil datanya dari apa yang dilakukan oleh peneliti tersebut, sehingga semuanya menjadi jelas apa yang menjadi budaya di pemukiman Baduy pada saat itu. Kemudian selanjutnya adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data sebetulnya. Pengumpulan data pustaka seperti membaca, kemudian menulis, serta mengolah bahan penelitian yang mengandalkan bahan perpustakaan. Ya, seperti buku, kemudian majalah, kemudian jurnal, kemudian juga media cetak mungkin, ya, itu dilakukan dalam rangka pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Contoh studi kepustakaan misalnya kita ingin mengetahui tentang biodata dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita mengumpulkan data dengan pergi ke perpustakaan, membuka buku, membaca jurnal, kemudian majalah yang berkaitan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semua data bisa didapatkan di sana dengan metode studi kepustakaan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan terakhir adalah jelaskan langkah-langkah pendekatan hermeneutika serta tulis contoh judul skripsi pendekatan tersebut. Langkah-langkah hermeneutika itu ada 3. Yang pertama adalah distansi. Distansi berkaitan erat dengan upaya membuat jarak antara apa yang dikatakan teks dari intensi subjek yang menulis. Distansi membedakan antara penafsiran pembaca dengan makna yang dimaksud oleh pengarang. Jadi membedakan antara penafsiran si pembaca dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengarang itu. Kemudian langkah yang kedua adalah interpretasi. Interpretasi adalah kesimpulan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Jadi si pembaca bisa menyimpulkan terhadap apa yang menjadi objek penelitiannya, apa yang menjadi bahan bacaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya adalah apropriasi. Ya, di mana penafsir atau pembaca mampu memahami teks secara kreatif. Ya. Setelah memberikan kesimpulan, yang terakhir adalah menafsirkan teks, ya, sehingga menjadi si pembaca menjadi paham apa yang dimaksud dari teks tersebut. Ya, contoh judul skripsinya misalnya kita ingin mengetahui kritik sosial pada lirik lagu, misalnya analisis hermeneutika pada lirik lagu misalnya, ya, lirik lagu kelompok musik atau juga analisis hermeneutika pada rumah kaca misalnya. Apa sih rumah kaca, efek rumah kaca? Apa sih efek rumah kaca? Mengapa bisa terjadi? Ya, terjadi efek rumah kaca. Ya, dengan analisis hermeneutika semua menjadi jelas, semua bisa ditarik kesimpulan sehingga si pembaca memahami apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca misalnya. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.